Halo rekan-rekan bengkel naik kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan cloning atau replacement atau penggantian dari modul ESL Electronic Steering Lock pada mobil Mercedes-Benz. Pada prosedur ini kita membutuhkan 3 komponen utama, yaitu anak kunci yang aktif, kemudian AIS, modul ignition system yang berwarna hitam, kemudian kita membutuhkan modul electronic steering lock yang rusak, dan penggantinya. Penggantinya ini bisa menggunakan modul yang baru atau bisa juga menggunakan modul copotan. Seperti itu. Untuk prosesnya, untuk prosesnya pertama-tama kita masuk ke kita menggunakan Maxi IM508 atau IM608. Kita pertama-tama adalah masuk ke menu Immobilizer, kemudian kita pilih Mercedes-Benz. Di sini yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita melakukan read AIS password, atau kita membaca password dari electronic ignition system, box yang warna hitam tempat anak kunci itu atau slot anak kunci. Untuk membacanya kita masuk dari expert mode, kemudian kita bisa pilih get password. Di sini ada di sini semua prosedur baik add key, all key loss, ataupun read BE key ataupun read AIS password itu akan menggunakan AIS password terlebih dahulu. Cuma untuk saran saya, kita lebih cepat untuk masuknya dari add key seperti itu. Jadi saya akan masuk ke add key, kemudian kita pilih on bench. Karena statusnya semua sudah dilepas dari mobil, kita tidak bisa melakukan dari on vehicle, atau di kasus ini kita tidak menggunakan G-box, jadi kita pilih on bench. Kemudian kita sesuaikan dengan modul yang kita punya, yaitu W207. Di sini terdapat konektor atau wiring diagram konfigurasi untuk kita mengkonekkan OBD2 dengan modul AIS. Jadi kita mengkonekkan langsung alat, kalau Anda pakai IM608 dari VCI ini langsung ke OBD2, dari OBD2 ini langsung lakukan jumper ke AIS modul seperti itu. Ikuti sesuai dengan arahan wiring diagram. Atau jika Anda menggunakan IM508 dari alat IM508 yang langsung keluar OBD2, Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian kita bisa klik OK. Di sini kita pertama kali harus insert, masukkan kunci tadi ke modul AIS. Kemudian kita tunggu selama 5 detik sambil kita proses. Kita proses begin, kita proses. Di sini ada notifikasi setelah key password itu terkalkulasi, kita butuh untuk memasukkan dan meremove ignition key beberapa kali sebelum kita bisa melakukan start kendaraan. Sekarang kita masukkan ignition key ke AIS, tunggu selama 5 detik. Dia akan mengambil password. Setelah proses yang pertama selesai, kita keluarkan lagi kuncinya dari modul AIS. Setelah sukses, kita diminta lagi untuk memasukkan kunci ke modul AIS, ke slot AIS. Kemudian kita tunggu selama 2 detik. Kemudian kita cek apakah kunci dan modul AIS itu bisa dalam posisi kunci kontak on, seperti itu. Jika dia masih nge-lock,
maka kita diminta untuk melakukan proses di atas beberapa kali sampai dia bisa masuk ke posisi kunci kontak on, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, proses berikutnya adalah kita melepas anak kunci, masukkan ke programmer, masukkan ke sini ke SP400 atau Anda bisa juga menggunakan SP200. Setelah kunci dilepas, Anda bisa masukkan kunci tadi, kunci Mercedes tadi, masuk ke lubang sini yang sudah disiapkan untuk Mercedes. Jangan lupa SP400-nya ini dikonekkan ke IM608 atau IM508. Jika Anda menggunakan IM508, standarnya itu menggunakan SP200 seperti ini. Jadi untuk proses ini Anda harus upgrade atau membeli secara terpisah SP400 Pro. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke sini kuncinya. Setelah ini kita bisa mendapatkan password. Password ini nanti kita screen capture karena kita membutuhkan password ini di akhir proses. Setelah kita berhasil mendapatkan password dari AES, kita bisa kembali ke halaman awal. Nah, di sini kita sudah mendapatkan password AES. Sekarang kita bisa masuk ke menu ASL Tool. Di ASL Tool kita pilih tipe yang sesuai dengan punya kita, yaitu W207. Kemudian di sini ada pilihan apakah Anda menggunakan Gbox atau tidak. Di kasus ini kita tidak menggunakan Gbox, jadi kita pilih no. Step kedua adalah kita melakukan read original data ASL. Jadi electronic steering lock yang tadi rusak, kita koneksikan dengan AES, kemudian dengan OBD dari IM608 atau IM508 beserta anak kuncinya. Untuk melakukan sambungan antara AES kemudian ASL, itu di alat Autel sudah ada wiring diagramnya seperti ini. Kita pilih ASL, kita pilih W207, kemudian kita pilih tanpa Gbox. Nah, di sini kita read data ASL. Tapi sebelumnya di sini ada pilihan wiring diagram. Untuk menghubungkan antara ASL dengan AES, kita ikuti prosedur di wiring diagram ini. Nah, di sini ada pilihan pertama adalah on vehicle, kemudian ada on bench, dan terakhir menggunakan Gbox. Karena kita tidak menggunakan Gbox, maka kita menggunakan wiring diagram yang ini. Jadi ini modul AES-nya, ignition system-nya, kemudian kita hubungkan dengan electronic steering lock, modul ASL. Ini modul ASL yang kita pasangkan adalah ASL yang rusak ya, yang tidak berfungsi. Modul ASL ini memiliki counter di dalam modulnya. Jadi setelah beberapa ribu pemakaian, setelah beberapa ribu lock dan unlock, dia didesain memang rusak seperti itu atau harus diganti. Dan seringkali ketika modul ASL ini rusak, kita masih dapat membaca data originalnya.
Nah, di sini kita hubungkan ESL dengan AES, kemudian langsung ke OBD2, langsung ke sini. Oke. Setelah itu kita pilih read ESL. Nah, ini adalah data original dari modul ESL yang rusak. Oke, kemudian kita klik OK untuk lakukan save data. Oke, di sini kita sudah lakukan save di Vehicle Immobilizer Benz files garis miring ESL. Jadi ada folder ESL beserta namanya. Di sini kita harus paling tidak kita ingat beberapa digit belakang. Misalnya kita ingat di belakang 35-04 seperti itu. Kemudian kita klik OK. Dan step berikutnya adalah kita ambil modul yang baru atau bisa juga modul yang copotan yang masih bekerja. Kemudian kita pasang dengan konfigurasi yang sama. Sebelum kita melakukan writing, terlebih dulu kita lakukan pengecekan. Pengecekan ini bisa dilakukan secara elektronik. Nah, dengan cara kita klik cek ESL. Jadi sudah ada menunya di alat Autel. Dan nanti ada result seperti ini. Jika modul penggantinya itu bagus, dia akan tulisannya ESL OK, atau jika modulnya itu bermasalah, nanti ada notifikasi ESL-nya damage. Oke, kemudian step keempat adalah karena kita menggunakan ESL ini adalah ESL copotan, otomatis sudah ada data mobil sebelumnya. Sebelum kita writing, kita harus hapus terlebih dahulu data mobil sebelumnya dari ESL yang mau kita pasang. Oke, kita pilih erase. Oke, di sini ada eraser password. Ini bisa kita save. Oke, terus dia ada pertanyaan kembali, apakah Anda ingin melakukan erase? Kita klik yes. Oke, sekarang proses sudah selesai. Modul baru yang copotan sudah kita hapus datanya. Kemudian step berikutnya adalah kita masukkan data original dari modul steering lock yang tadi rusak ke modul baru yang copotan tadi ini. Kita pilih write data. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita nanti masuk ke modul ESL, folder ESL, dan tadi kita ingat di belakangnya adalah 3504. Jadi kita pilih yang sesuai. Nah, kita pilih filenya. Kemudian kita evaluasi apakah ini file yang tepat. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, disinilah kita memerlukan password AES yang tadi sudah kita dapatkan dengan cara proses add key seperti itu. Kita masukkan password AES ke sini. Kemudian kita klik OK dan proses writing ESL data. Nah, saat ini proses writing data ke modul steering lock yang baru ataupun copotan sudah berhasil. Anda bisa menginstalnya kembali ke mobil dan mobil akan bekerja secara normal seperti itu. Cukup mudah ya tutorial dari kami. Di kasus ini kita memiliki skenario hanya satu modul yang rusak, yaitu modul ESL, dan kita ingin melakukan penggantian modul tersebut menggunakan modul ESL yang copotan.
Anda juga bisa menggunakan modul yang baru sebagai gantinya, seperti itu. Dan saksikan video-video kita yang lainnya, akan banyak troubleshoot atau studi kasus di lapangan yang akan kita angkat dalam video tutorial di playlist ini untuk menambah knowledge dari rekan-rekan bengkel naik kelas. Bengkel naik kelas, MediaTek, teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.